Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Talita Salsabila. Di video kali ini kita akan membahas Cisco CCNA yang part 2. Nah, video kali ini kita akan membahas bab terakhir teman-teman di Cisco CCNA part 2, yaitu mengenai akses control list atau bisa kita singkat dengan ACL. Nah, teman-teman, ACL atau akses control list itu artinya kita akan memblokir atau mengizinkan paket. Jadi ACL itu digunakan untuk memblokir ataupun menerima paket yang diizinkan. Nah, oke, seperti sebelum-sebelumnya di sini kita akan belajar dengan menggunakan contoh kasus teman-teman. Nah, saya akan buat dulu untuk topologinya. Nah, di sini saya akan percepat saja ya teman-teman. Nanti kalian tinggal ikuti saja apa yang saya tambahkan. Nah, oke, di sini saya sudah membuat untuk topologinya teman-teman seperti yang sebelumnya kalian lihat. Nah, di sini saya menambahkan routernya itu yang 2811, kemudian switchnya adalah yang 2960. Kemudian saya nambahkan 6 PC dan juga 3 server. Lalu di sini saya sudah kelompokkan untuk PC-PC-nya dan saya juga sudah menuliskan untuk NAT IP-nya ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk mengkonfigurasikan IP-IP-nya ya teman-teman. Nah, kita akan mulai dari switch-nya terlebih dahulu. Yang ini kita akan mulai dari switch. Kita bisa pergi ke tab CLI, kita enter EN dan juga config. Nah, di sini saya akan coba terangkan terlebih dahulu teman-teman. Nah, dari switch ke router 1 itu dia menggunakan FA0/1. Maka dari itu kita ketikkan interface FA0/1. Kalian bisa sesuaikan ya teman-teman. Kemudian kita enter, lalu kita ketikkan switch port mode terang. Nah, oke, di sini sudah. Kemudian di sini kita akan membuat VLAN-nya. Karena kalian lihat di sini untuk di switch 1 itu dia ada 3 VLAN, yaitu VLAN 10, VLAN 20 dan juga VLAN 30. Maka dari itu di sini kita bisa langsung buatkan saja. Kita exit terlebih dahulu, lalu kita masukkan VLAN 10, kemudian kita exit, lalu VLAN 20, kita exit dan VLAN 30. Nah, oke, di sini kita cek terlebih dahulu do show VLAN brief. Nah, oke, di sini sudah ada untuk VLAN 10 sampai 30. Sekarang kita lanjut untuk memasukkan yang namanya interface-nya, teman-teman. Nah, di sini kan mereka memiliki interface. Bahwasanya di PC 1, mohon maaf di sini salah ya, teman-teman. Harusnya di sini PC 2. Mungkin saya akan ganti terlebih dahulu. PC 1, di sini PC 2. Nah, oke, di sini sudah teman-teman. Sekarang kita lanjut untuk membuat VLAN-nya atau memasukkan interface ke setiap VLAN-nya. Nah, di sini kita mulai dari VLAN 10 terlebih dahulu. Kalian bisa lihat di sini saya menggunakan FA0/2 sampai FA0/3 ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu, lalu kita ketikkan interface. Kita menggunakan rank saja biar cepat, yaitu FA02 sampai 3. Nah, seperti ini kita enter, lalu kita ketikkan switch port mode access. Lalu switch port akses VLAN 10. Nah, oke. Kemudian kita exit. Sekarang kita lanjut yang VLAN 20-nya yang ini. Di sini menggunakan FA04 sampai FA05 ya, teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan interface rank FA0/4 sampai 5. Kemudian kita enter, lalu kita ketikkan seperti tadi, yaitu switch port mode access, lalu switch port access VLAN 20. Nah, kita exit, kita lanjut untuk yang VLAN 30-nya yang ini, kita ketikkan interface rank FA0/6 sampai 7. Kemudian kita enter. Untuk interface-nya kalian sesuaikan ya teman-teman. Nah, kemudian kita ketikkan seperti tadi, yaitu switch port mode access, dan yang terakhir adalah switch port access VLAN 30. Kemudian kita enter, lalu kita cek do show VLAN brief. Enter.
Nah, oke, di sini sudah ada ya teman-teman, sudah ada untuk VLAN-nya. Kemudian di sini juga semua interface-nya itu sudah masuk ke dalam VLAN-nya masing-masing. Nah, oke, setelah kita sudah mengkonfigurasikannya di switch, sekarang kita lanjut untuk mengkonfigurasinya di router ya teman-teman. Nah, di sini di router itu kita akan menambahkan yang namanya NM1FETX teman-teman. Nah, yang ini kita akan menambahkan ini. Kita bisa klik. Nah, kita akan menambahkan yang ini teman-teman. Nah, caranya di sini kita akan zoom terlebih dahulu. Kita akan mematikan untuk perangkatnya terlebih dahulu. Kalian bisa klik yang bagian ini, kemudian kita baru masukkan. Nah, yang ini kita bisa masukkan di sini. Nah, oke. Kemudian kita bisa nyalakan kembali. Kita pergi ke CLI. Nah, kalian bisa lihat di sini masih loading ya teman-teman. Kita tunggu saja. Nah, oke, di router satunya ini sudah. Sekarang kita lanjut untuk memasukkan IP di routernya ya teman-teman. Nah, kita akan mulai untuk yang arah ke switch 1 terlebih dahulu, yaitu yang FA0/1. Kita masuk terlebih dahulu di sini. Kemudian kita ketikkan interface FA0/1. Kemudian di sini dia akan menggunakan IP ya teman-teman. Kita bisa langsung ketikkan saja IP at 20.20.20.1. Subnet max-nya jangan lupa yaitu 255.255.0. Kemudian di sini kita enter, lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Nah, oke, di sini sudah aktif. Kita lanjut untuk yang arah ke router 2-nya. Nah, yang ini yang arah ke sini teman-teman, yang arah router 2-nya. Kita bisa exit terlebih dahulu, kita ketikkan interface FA0/0. Kalian bisa lihat di sini menggunakan 0/0. Kemudian kita enter, lalu kita bisa ketikkan IP at 10.10.10.1. Subnet max-nya adalah 255.255.0. Kemudian kita aktifkan juga dengan no shutdown. Nah, oke. Di sini sudah, tetapi memang belum menyala karena untuk router satunya atau untuk router 2-nya itu belum kita konfigurasikan ya teman-teman. Nah, seperti yang sebelumnya sudah saya bilang atau saya bicarakan bahwasanya untuk di router 1 itu kita akan membuat yang namanya sub interface teman-teman. Karena di sini mereka ada VLAN 10, VLAN 20 dan juga VLAN 30. Maka dari itu di sini kita perlu untuk membuat yang namanya sub interface. Nah, langsung saja kita exit terlebih dahulu. Di sini yang mengarah ke switch itu menggunakan FA0/1. Maka dari itu di sini kita ketikkan interface FA0/1. Kemudian kita buat untuk sub interface-nya di sini. Untuk sub interface 10 saya akan menggunakan nama 10 saja. Kemudian kita enter, lalu ketikkan encapsulation.1q 10. Artinya akan nantinya interface FA0/1.10 atau sub interface 10 ini masuk ke dalam VLAN 10-nya ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita bisa masukkan untuk IP yang akan mereka gunakan. Nah, di sini saya sudah menuliskan untuk node IP di VLAN-nya. Kita langsung ketikkan saja IP at 192.168.10.1. Subnet max-nya adalah 255.255.255.0. Nah, IP ini nantinya akan menjadi gateway ya teman-teman dari VLAN 10-nya. Nah, kita bisa enter saja. Jika sudah, di sini kita exit, lalu kita lanjut untuk yang VLAN 20. Yang ini kita ketikkan interface FA0/1.20. Kemudian kita ketikkan seperti tadi, yaitu encapsulation.1q 20. Kita enter, lalu kita masukkan untuk IP-nya, yaitu di sini dia akan menggunakan 192.168.20.1 teman-teman. Nah, sama IP ini juga nantinya akan menjadi gateway ya teman-teman. Kemudian kita enter, lalu kita exit dan kita lanjut untuk yang VLAN 40-nya. Mohon maaf, VLAN 30 ya teman-teman. Kita ketikkan FA0/1.30. Kemudian kita enter dan kita ketikkan seperti tadi encapsulation.1q 30. Dan kita bisa masukkan untuk IP yang akan dia gunakan. Di sini dia akan menggunakan 30.1. Nah, oke, di sini sudah selesai teman-teman. Nah, jika di sini sudah selesai, sekarang saya akan lanjut untuk memasang IP di masing-masing PC-nya teman-teman. Mungkin saya akan percepat saja, nanti kalian tinggal ikuti saja. Nah, oke, di sini untuk semua PC-nya mereka sudah mendapatkan IP-nya masing-masing, teman-teman. Nah, oke, di sini untuk yang area router satunya di sini sudah semua teman-teman untuk IP-nya. Sekarang kita lanjut untuk yang area sini. Nah, yang area router 2 di sini kita akan mulai konfigurasikan saja. Kita mulai dari routernya terlebih dahulu mungkin. Nah, di sini sama seperti tadi kita akan tambahkan yang namanya NM1VTX ya, teman-teman. Kita bisa matikan terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan. Nah, kita taruh sini, kemudian kita bisa nyalakan kembali, lalu kita pergi ke CLI. Nah, di sini masih loading, kita tunggu saja. Nah, oke, di sini kita ketikkan no, lalu kita bisa enter, en dan config.
Oke, di sini ternyata salah teman-teman. Nah, oke, di sini conf t. Oke, di sini saya akan memasukkan IP-nya. Nah, saya akan mulai dari yang mengarah ke router satunya, yang FA0/0. Kita ketikkan interface FA0/0. Kemudian kita enter, lalu kita masukkan IP address 10.10.10.2. Subnet max-nya jangan lupa, yaitu 255.0. Nah, di sini 255.255.255.0. Kemudian kita enter. Oke, di sini belum dikasih spasi ya teman-teman. Mohon maaf. 10.10.2. Mohon maaf, titik 2. Kemudian nah seperti ini. Kemudian kita bisa enter, lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Nah, oke. Kalian bisa lihat di sini sudah aktif. Sekarang kita lanjut yang mengarah ke switch 2-nya. Kita exit terlebih dahulu, kita ketikkan interface FA0/1. Kalian sesuaikan, di sini punya saya menggunakan FA0/1. Kemudian kita enter. Lalu kita bisa masukkan untuk IP-nya, yaitu IP at 192.168.1.1. Untuk subnet max-nya adalah 255.255.0 karena dia menggunakan /24. Kemudian kita enter, lalu kita aktifkan dengan no shutter. Nah, oke, di sini sudah teman-teman. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini sudah menyala atau sudah up semua ya teman-teman untuk interface-nya. Nah, di sini untuk di bagian area ini, area yang server itu kita akan membuat agar nantinya server-server ini dia mendapatkan IP secara otomatis teman-teman, atau IP DHCP. Nah, maka dari itu di sini kita perlu konfigurasikan di routernya. Kita bisa pergi ke routernya. Nah, di sini kita bisa enter terlebih dahulu, lalu kita exit. Nah, jadi karena di sini untuk server-servernya itu ingin mendapatkan IP secara otomatis, maka kita perlu konfigurasikan DHCP ya teman-teman. Kita konfigurasikannya di router 2. Nah, di sini langsung saja kita bisa ketikkan IP DHCP pool. Nah, untuk namanya di sini saya akan memberikannya server saja. Kemudian kita enter, lalu kita ketikkan network. Nah, network yang akan digunakan adalah yang ini teman-teman. Kita bisa ketikkan 192.168.1.0. Subnet max-nya jangan lupa, yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita enter, lalu kita ketikkan untuk default router yang akan digunakan. Kita ketikkan default router. Nah, untuk default routernya itu yang ini teman-teman, yang sebelumnya sudah kita pasang. Nah, kita ketikkan 192.168.1.1. Kita enter, lalu kita masukkan juga untuk DNS servernya. DNS server, yaitu kita menggunakan IP Google ya teman-teman, yaitu 8.8.8. Kemudian kita enter. Nah, oke, sekarang untuk konfigurasi DHCP di router 2-nya sudah. Sekarang kita lanjut untuk konfigurasikan di switch 2-nya teman-teman. Nah, di switch 2 ini juga perlu kita terang ya teman-teman untuk yang mengarah ke router 2-nya. Nah, kita langsung saja ketikkan EN dan conf t. Jadi kita perlu terang untuk ke router 2-nya. Tadi dari router 2 ke switch itu dia menggunakan IP. Nah, sekarang dari switch 2 ke router itu dia harus menggunakan mode terang. Kita langsung ketikkan saja interface FA0/1, yaitu yang mengarah ke router 2-nya. Kemudian kita enter, lalu kita ketikkan switch port mode terang. Kemudian kita enter. Nah, oke, di sini sudah. Saya akan coba fast time forward saja biar mereka langsung jauh. Nah, oke, di sini sudah teman-teman. Sekarang kita lanjut untuk meminta IP DHCP di masing-masing servernya. Kita mulai dari server 1, kita pergi ke desktop IP config. Kita bisa pilih yang DHCP. Nah, di sini masih requesting. Nah, oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman, DHCP request successful. Kita lanjut untuk di server 2-nya, desktop, lalu IP config dan DHCP. Nah, oke, di sini masih requesting. Nah, oke, di sini sudah successful. Kita lanjut untuk di server 3-nya. Kita pergi ke desktop IP config. Nah, kita ketikkan yang DHCP. Nah, di sini masih requesting. Nah, oke, di sini sudah successful. Artinya di sini untuk DHCP yang kita konfigurasikan itu sudah berhasil ya teman-teman, karena semua PC atau mohon maaf semua server ini dia sudah mendapatkan IP secara DHCP ataupun IP secara otomatis. Nah, oke, di sini untuk konfigurasi di semua interface dan perangkatnya sudah ya teman-teman. Nah, di sini juga sudah up semua. Artinya kita sudah selesai untuk mengkonfigurasikan IP di interface dan juga perangkatnya. Nah, di sini sebelum membahas topik utama mengenai akses control list atau ACL, di sini kita akan coba untuk konfigurasikan dynamic routingnya terlebih dahulu teman-teman, agar nantinya PC-PC dan juga server itu dia bisa melakukan komunikasi satu sama lain. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasikan dynamic routing dengan menggunakan protokol yang OSPF. Nah, langsung saja kita konfigurasikan di router satunya terlebih dahulu. Nah, kita bisa enter. Nah, oke, di sini kita bisa enter EN dan conf t. Di sini kita ketikkan router
OSPF, kita gunakan 1 ya teman-teman. Kemudian kita enter. Kemudian kita lanjut untuk memasukkan yang namanya IP atau network yang akan kita promosikan ke router 2-nya, atau kita itu akan mengadvertise atau mempromosikan yang namanya network ya teman-teman. Nah, kita akan mulai untuk yang ini terlebih dahulu, FA0/0, yaitu yang 10.10.10.1. Kita ketikkan saja network 10.10.10.0 ya teman-teman. Kemudian di OSPF itu kita harus menggunakan yang namanya wildcard. Nah, wildcard dari 24 itu kemarin adalah 0.0.0.255. Lalu kita juga masukkan untuk areanya, yaitu kita akan menggunakan area 0 saja. Kemudian kita enter. Lalu kita lanjut untuk yang arah ke switch 2-nya teman-teman. Mohon maaf, switch 1 yang ini, yang FA0/1 yang 2020. Kita ketikkan 20.20.20.0. Kemudian untuk wildcardnya sama, yaitu 0.0.255, dan area yang akan kita gunakan juga sama, yaitu 0 ya teman-teman. Kemudian kita enter. Lalu kita lanjut untuk mempromosikan network di setiap VLAN-nya. Kita mulai dari VLAN 10 terlebih dahulu. Kita ketikkan network 192.168.10.0 untuk wildcardnya sama karena menggunakan /24. Kemudian area yang akan kita gunakan yaitu area 1. Nah, oke, di sini untuk VLAN 10 sudah. Kita lanjut untuk VLAN 20. Di sini kita ganti saja menjadi angka 20 di bagian 192.168.20.0. Dan kita enter. Lalu kita lakukan juga untuk yang VLAN 30. Di sini kita ganti menjadi 30. Nah, oke, di sini sudah teman-teman. Untuk di router 1 itu sudah saya promosikan semua untuk IP-nya. Baik IP di router 1-nya maupun juga IP yang berada di VLAN-nya. Sekarang kita lanjut untuk promosi juga yang berada di router 2. Nah, oke. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan seperti tadi, yaitu router OSPF 1. Nah, di router OSPF atau di dynamic routing OSPF itu untuk angkanya memang nggak harus sama ya teman-teman. Kita bisa menggunakan angka yang berbeda. Tetapi di sini kita menggunakan angka yang sama saja, yaitu angka 1. Kemudian kita enter. Nah, di sini untuk router 2 itu dia hanya ada 2 network yang perlu dipromosikan, yaitu yang FA0/0 dan juga yang FA0/1. Nah, maka dari itu kita langsung ketikkan saja. Di sini dia menggunakan 10.0. Kita ketikkan 10.10.0. Wildcardnya jangan lupa, yaitu 0.0.255. Kemudian areanya kita menggunakan area yang sama saja, yaitu area 0. Kita enter. Lalu kita lanjut untuk yang mengarah ke switch 2-nya, yang FA0/1. Kita ketikkan 192.168.1. Nah, mohon maaf teman-teman, di sini salah. Kita ketikkan lagi ulang 192.168.1.0. Kemudian untuk wildcardnya jangan lupa 00.255. Area yang akan kita gunakan adalah 0. Kemudian kita enter. Kemudian saya akan coba cek to show IP root. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini sudah ada yang OSPF. Di sini sudah ada untuk yang 20.0, yaitu yang sini yang mengarah ke switchnya. Kemudian di sini juga sudah ada yang untuk VLAN-nya, yaitu 10, 20 dan juga 30. Nah, mungkin saya akan coba untuk lanjut tes ping. Di sini saya akan coba ping. Di sini kan kita sudah mengkonfigurasikan OSPF, yang mana sebelumnya ketika kita belum mengkonfigurasikan dynamic routing OSPF itu mereka belum bisa berkomunikasi teman-teman. Nah, karena tadi kita sudah mengkonfigurasikannya, harusnya mereka sudah bisa ya teman-teman untuk saling berkomunikasi. Nah, kita akan coba misalkan mungkin dari PC 1 ke server 1. Nah, oke, awalan memang akan violet teman-teman. Kita coba sekali lagi. Nah, oke, di sini sudah successful teman-teman. Artinya kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasikan dynamic routing OSPF-nya. Nah, oke, setelah kita sudah setup untuk kasus dari control list, sekarang kita akan lanjut untuk membahas mengenai access control list ataupun ACL. Jadi, ACL atau access control list ini seperti firewall teman-teman. Jadi, nantinya dia itu akan mengizinkan atau memblokir paket yang dikirim. Nah, misalkan di sini, misalkan PC 4 itu dia ingin mengirimkan paket ke server 2. Nah, nantinya paket yang dikirimkan PC 4 ke server 2 itu dia akan diblokir teman-teman. Jadi nantinya itu dia tidak akan terkirim, atau untuk keterangannya itu dia akan violet. Nah, kali ini kita akan belajar dengan menggunakan contoh kasusnya teman-teman. Nah, nantinya di sini yang akan kita blokir adalah yang berada di VLAN 30-nya teman-teman, yang ini. Jadi nantinya untuk PC 5 dan PC 6 itu dia tidak akan bisa ping ke server 2-nya. Kita akan menggunakan server 2. Nah, jadi nantinya VLAN 30 itu ketika ingin berkomunikasi dengan server 2 itu pastinya tidak bisa teman-teman.
teman-teman, karena nantinya untuk poinnya atau untuk paketnya itu akan kita blokir. Jadi kita itu akan memblokir untuk VLAN 30 ke server 2-nya. Jadi ketika VLAN 30 ingin berkomunikasi ke server 2 itu tidak bisa, dan juga sebaliknya teman-teman, ketika server 2 ingin berkomunikasi dengan VLAN yang berada di 30 atau PC yang berada di VLAN 30 itu pastinya juga tidak bisa atau akan violent. Nah, oke, di sini perlu kalian ketahui juga teman-teman bahwasanya untuk akses control list ataupun ACL itu dia ada dua, yaitu yang standar dan juga ada yang extended. Nah, jadi ada dua, ada yang standar dan juga extended. Nah, di sini kita akan menggunakan yang standar terlebih dahulu, teman-teman. Nah, oke, kita langsung saja untuk melakukan contoh kasus yang tadi, yaitu memblokir VLAN 30 ke server 2-nya. Nah, karena di sini untuk server 2 itu berada di router 2, maka kita akan mengkonfigurasikannya di router 2-nya, teman-teman. Kita bisa masuk ke router 2-nya. Nah, oke, di sini kita exit terlebih dahulu. Di router 2-nya itu kita bisa ketikkan access list, access strip list. Kemudian kita coba tanda tanya. Nah, oke, di sini ada dua, yaitu standar dan juga extended. Nah, kita akan menggunakan yang standar terlebih dahulu. Nah, untuk standar, untuk ranknya itu dari 1 sampai 99, teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan angka 1 saja. Jadi di sini kita itu menggunakan yang access list 1. Kemudian di sini kita tanda tanya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada deny dan juga ada permit. Nah, kalau deny itu dia memblokir paket, teman-teman. Sedangkan untuk permit itu dia mengizinkan. Jadi deny itu memblokir dan permit itu mengizinkan. Nah, karena di sini untuk server 2 itu dia akan memblokir VLAN 30-nya, maka di sini kita akan menggunakan yang deny, teman-teman. Deny. Nah, di sini kita akan menggunakan deny karena nantinya server 2 itu dia akan memblokir PC atau akan memblokir untuk VLAN 30-nya. Jadi di sini kita bisa pakai yang deny ataupun memblokir. Kemudian di sini kita bisa ketikkan tanda tanya lagi. Nah, kalian bisa lihat di sini ada 3 jenis, yaitu ABCD, kemudian ada any dan juga ada host. Nah, di sini saya akan bahas dari host terlebih dahulu. Nah, untuk host ini merupakan nantinya yang diblokir itu hanya satu saja. Misalkan hanya PC 5 ataupun PC 6 saja. Jadi satu komputer saja. Ketika kita menggunakan host itu kita harus menuliskan misalkan yang ingin diblokir adalah PC 1. Maka dari itu kita ketikkan untuk IP dari PC 1-nya. Kemudian untuk yang any itu dia akan menggunakan yang namanya siapa saja. Jadi siapa saja sih yang ingin diblokir. Jadi kita tidak akan menggunakan yang any. Kemudian di sini ada ABCD. Nah, ABCD ini merupakan network, teman-teman. Jadi satu network mana yang akan diblokir. Misalkan network dari VLAN 20 ya. Jadi kita tinggal masukkan untuk network dari VLAN 20-nya saja. Nah, jadi kita akan menggunakan yang ABCD ya, teman-teman, karena kita akan memblokir network yang berada di VLAN 30. Kita bisa langsung ketikkan saja untuk networknya, yaitu 192.168.30.0. Kemudian di sini kita bisa tanda tanya. Nah, oke, di sini kita masih disuruh untuk memasukkan wildcard bits-nya ya, teman-teman. Nah, di sini dia akan menggunakan /24. Maka untuk wildcard-nya adalah 0.255. Kemudian kita tanda tanya. Nah, oke, di sini sudah CR, teman-teman. Artinya ketika sudah CR itu dia sudah selesai untuk konfigurasinya. Jadi kita bisa enter saja. Kemudian saya akan coba cek do show access list, access strip list. Kemudian kita enter. Nah, oke, di sini sudah ada untuk 192.168.30.0 atau network dari VLAN 30-nya dengan status deny ataupun diblokir. Nah, teman-teman, untuk konfigurasi ini belum selesai karena di sini untuk access list atau ACL itu standarnya atau secara defaultnya itu deny, teman-teman, atau memblokir. Nah, artinya di sini ketika kita belum mendefinisikan untuk semua VLAN-nya itu nantinya, teman-teman, semua VLAN akan terblokir. Kenapa? Karena di sini untuk ACL atau access control list itu untuk standarnya adalah standar yang deny atau yang memblokir. Walaupun tadi kita itu sudah memasukkan atau kita itu hanya memasukkan untuk network VLAN 30-nya saja. Nah, jadi nantinya di sini untuk VLAN 10 dan VLAN 20 itu dia akan tetap ikut terblokir, teman-teman. Karena di sini untuk access list itu defaultnya adalah deny ataupun memblokir. Nah, maka dari itu di sini kita perlu menentukan untuk in dan out-nya, teman-teman. Jadi kita akan mendefinisikan semua VLAN selain dari VLAN 30 itu diizinkan. Nah, langsung saja kita akan coba definisikan. Kita mulai di router 2-nya, kita buka router 2 lagi. Nah, di sini kita bisa ketikkan access strip list. Kemudian kita tanda tanya. Nah, sama seperti sebelumnya kita akan menggunakan yang standar. Kita akan menggunakan angka 1 saja. Kemudian kita tanda tanya. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini untuk
sebelumnya itu kita menggunakan deny karena kita akan memblokir VLAN 30 ke server 2-nya. Nah, sekarang kita akan mengizinkan agar VLAN 10 dan VLAN 20 itu tetap bisa ping ke servernya. Jadi di sini kita bisa ketikkan atau kita menggunakan yang permit atau mengizinkan. Kemudian kita tanda tanya. Nah, di sini kita akan menggunakan any teman-teman karena any itu mengizinkan siapa saja. Jadi di sini kita akan mengizinkan siapa saja atau VLAN 10 dan 20-nya. Kita bisa ketikkan permit lalu kita ketikkan any. Kemudian di sini kita enter lalu kita cek seperti tadi. Do show access strip list. Kita enter. Nah, oke, di sini sudah ada. Untuk yang 30 itu sudah deny atau diblokir. Kemudian untuk yang permit ani itu artinya di sini untuk siapa saja itu sudah dipermit ani ataupun sudah diizinkan. Jadi artinya di sini untuk VLAN 10 dan VLAN 20 itu sudah tidak diblokir lagi teman-teman. Karena kita tadi sudah melakukan permit any atau sudah kita izinkan. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan yang namanya direction control list. Nah, jadi apa sih maksud dari direction control list ini? Nah, kalian bisa lihat di sini untuk router 2 itu dia ada dua interface, yaitu FA0/0 yang mengarah ke router 1 dan juga FA0/1 yang mengarah ke switch 2-nya. Nah, di direction sendiri itu nantinya ada dua protokol teman-teman, yaitu ada in dan juga ada out. Kalau in itu masuk dan out itu keluar. Nah, misalkan untuk contohnya seperti ini, misalkan PC6 itu ingin ping ke server 1. Nah, nantinya di server 1 itu akan diblokir teman-teman. Jadi nanti untuk kasusnya dia akan seperti ini. Dari PC6 itu dia akan pergi ke switch. Dari switch itu akan dilanjutkan ke router. Nah, dari router 1 juga akan dilanjutkan ke router 2-nya. Nah, nantinya untuk paket ketika udah sampai di router 2-nya itu akan diblokir di mana? Apakah akan diblokir di FA0/0 ataupun di FA0/1? Jadi seperti itu teman-teman untuk direction control list. Nah, di sini kita akan coba untuk memblokirnya itu yang berada di FA0/1 teman-teman. Nah, kita bisa langsung saja kita coba. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface FA0/1. Karena di sini kita akan memblokirnya di sini ya teman-teman, FA0/1 yang ini kita bisa enter, kita ketikkan IP access strip group. Kita akan menggunakan angka 1 seperti sebelumnya, lalu kita tanda tanya. Nah, oke, di sini ada in dan out. Kalau in itu masuk dan out itu keluar ya teman-teman. Nah, karena di sini untuk server 2 atau untuk yang mengarah ke sini itu akan diblokir, maka di sini kita akan menggunakan out teman-teman. Jadi nantinya di FA0/1 itu akan diblokir untuk paketnya. Jadi kita akan ketikkan out, kemudian kita enter. Nah, oke, kita coba saja. Misalkan dari PC6 ke server 2-nya. Nah, oke, di sini pastinya akan violet teman-teman. Karena tadi untuk VLAN 30 itu sudah kita blokir ke server 2-nya. Nah, kita coba misalkan dari VLAN 20 ingin ke server 2, harusnya di sini bisa ya teman-teman karena dia tidak kita blokir. Nah, oke, di sini masih violet. Kita coba sekali lagi PC3 ke server 2. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah successful karena yang diblokir hanyalah yang berada di VLAN 30 ke server 2-nya. Sedangkan untuk VLAN 10 dan VLAN 20 itu tidak. Nah, kita coba cek saja di router 2-nya. Kita coba ketikkan do show access. Kemudian kita enter. Nah, kalian bisa lihat untuk yang deny itu hanya ada satu match teman-teman. Karena tadi untuk satu match ini itu artinya tadi kita mencobanya hanya satu kali, yaitu dari PC6 ke server 2-nya. Nah, di sini sedangkan yang permit any itu ada dua match. Karena tadi kita mencoba dari PC3 ke server 2, yang pertama adalah violet, kemudian kita coba kedua kalinya dan itu berhasil teman-teman. Jadi untuk satu match itu kita hanya mencoba satu kali dan dua match itu kita mencobanya dua kali. Nah, sekarang saya akan lanjut untuk sedikit membahas mengenai direction access control list ataupun yang tadi yang in atau out ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita itu menambahkan untuk directionnya itu di FA0/1, yang mana di sini itu kita menggunakan direction out. Di FA0/1 itu kita menggunakan direction yang out. Nah, sekarang kita akan coba agar nantinya directionnya itu berada di FA0/0. Nah, langsung saja di sini saya akan coba delete terlebih dahulu. Kita mulai di router 2-nya. Nah, di sini kita exit terlebih dahulu. Lalu kita akan menghapus untuk ini ya teman-teman, untuk direction out yang berada di FA0/1. Kita bisa masuk terlebih dahulu interface FA0/1. Kemudian kita ketikkan no IP access group 1 group 1 out, artinya kita akan menghapus, kemudian kita enter, kemudian kita cek do show access.
Kita enter. Oke, di sini masih ada ya teman-teman untuk akses listnya. Tapi ini tidak berpengaruh teman-teman karena tadi kita sudah menghapus untuk direction outnya. Jadi di sini ketika walaupun masih ada untuk akses listnya, tetapi dia tidak ada directionnya, itu tidak berpengaruh teman-teman. Nah, kita coba saja. Misalkan di sini sebelumnya ketika kita ingin ping dari PC 6 ke server 2 itu kan gagal ya teman-teman, atau violet. Kita coba saja. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah successful teman-teman. Kenapa? Karena di sini untuk outnya, in out atau directionnya itu sudah kita hapus. Jadi walaupun masih ada akses listnya, ketika tidak ada directionnya itu pastinya tidak akan berpengaruh atau tidak akan berhasil teman-teman. Jadi di sini tetap successful. Padahal tadi kita sudah blokir di VLAN 30 ke server 2-nya. Karena di sini tidak ada directionnya, maka dia tetap akan successful. Nah, sekarang saya akan coba pasang lagi untuk IP yang tadi. Nah, di sini kita ketikkan seperti tadi, IP access group 1 out. Nah, di sini kita coba hapus untuk no-nya. Kemudian kita enter. Kemudian saya akan coba untuk tes koneksinya lagi. Nah, misalkan di sini dari PC 5 ingin ke server satunya. Nah, kalian bisa lihat di sini pastinya akan violet teman-teman. Tapi ketika di sini dari PC 3 ingin ke server 2-nya itu dia akan successful karena di sini kita sudah menambahkan directionnya. Jadi di sini dia akan terblokir yang VLAN 30 ya teman-teman. Nah, di sini saya juga akan coba misalkan dari PC 6 ke routernya. Nah, kalian bisa lihat di sini masih successful teman-teman. Kenapa? Karena di sini itu dia masih in ataupun masuk paketnya ke dalam FA0/1. Jadi di sini pastinya akan successful. Nah, sekarang kita akan coba untuk yang FA0/0 itu juga akan kita tanamkan untuk directionnya ya teman-teman. Kita langsung tanamkan saja di sini. Jadi teman-teman, ketika PC 6 itu ingin ping ke router 2 itu pastinya masih successful karena yang kita blokir hanya di FA0/1. Sedangkan di FA0/0 itu dia masih masuk ataupun masih in. Maka dari itu di sini untuk FA0/0 kita akan coba blokir terlebih dahulu. Kita exit. Di sini kita ketikkan interface FA0/0. Kemudian kita enter. Kemudian kita ketikkan IP access group 1 in. Kemudian kita enter. Oke, di sini ada typo teman-teman. Nah, jadi artinya ini tuh memblokir router ke servernya teman-teman. Jadi nantinya ketika VLAN 30 itu ingin melakukan ping ke routernya itu pastinya tidak bisa ya teman-teman, itu akan violet. Nah, kita coba saja. Nah, di sini kita coba misalkan di sini saya akan coba delete terlebih dahulu. Misalkan di sini dari PC 5 ke router 2. Nah, kalian bisa lihat di sini violet. Kemudian kita coba lagi dari PC 5 ke server 2. Nah, di sini juga akan violet, teman-teman. Kenapa bisa violet? Karena di sini kita sudah menambahkan untuk directionnya itu di FA0/0. Nah, itulah mengapa kita melakukan konfigurasinya di router 2. Karena di sini ketika di router 1 itu ditanamkan untuk akses list atau yang tadi in out, misalkan di sini ketika kita menaruh ACL-nya itu di FA0/1, maka artinya kita itu juga akan blokir untuk R1 dan juga router 2-nya, kemudian di server-servernya juga. Jadi ketika kita menggunakan router 1 sebagai atau menggunakan router 1 untuk konfigurasinya dan kita memblokirnya di FA0/1 yang ini, nantinya itu kita juga akan memblokir router 1, router 2 dan juga para servernya, teman-teman. Nah, oke, kita akan coba di router 1-nya. Nah, tapi di sini kita akan menjadikan untuk FA0/0 itu menjadi in ataupun masuk. Langsung saja kita buka di router 2-nya. Kita exit terlebih dahulu di sini. Kita masuk terlebih dahulu ke interface FA0/1. Kemudian kita ketikkan no IP access group 1 out. Nah, oke. Nah, oke, di sini salah teman-teman, di sini typo. Harusnya no. Enter. Nah, oke. Di sini kita lanjut untuk konfigurasikan di router 1-nya. Kita bisa enter. Kita en dan conf. Kita ketikkan access list. Kemudian di sini kita akan menggunakan 1. Kemudian kita akan mengizinkan untuk semuanya, yaitu kita akan menggunakan permit any. Jadi mengizinkan siapa saja. Kemudian kita enter. Kemudian kita cek to show access.
Nah, oke, di sini sudah diizinkan semua untuk VLAN-nya, baik VLAN 10, 20 dan juga 30. Nah, oke, di sini kita akan tanamkan untuk direction-nya itu di FA001, yang mana kita itu akan blokir untuk VLAN 30-nya saja. Sedangkan untuk yang VLAN 10 dan VLAN 20 itu tetap bisa saling berkomunikasi. Oh ya, teman-teman, di sini saya lupa, harusnya di sini kita masuk terlebih dahulu ke interface-nya, teman-teman. Nah, kita ketikkan terlebih dahulu, kita masuk terlebih dahulu ke interface-nya seperti ini. Kemudian baru di sini kita masuk ke sub interface 30-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ketikkan IP access strip list 1 in. Teman-teman, di sini ternyata bukan list itu salah. Nah, di sini kita menggunakan group, teman-teman. Group. Nah, kemudian kita enter. Nah, oke, di sini kita sudah selesai untuk mengkonfigurasikannya, yang mana artinya kita itu sudah memblokir yang VLAN 30 agar ia itu tidak bisa ping ke router 1. Nah, karena router 1 saja tidak bisa, maka untuk router 2 dan servernya pastinya juga tidak bisa, teman-teman. Maka itulah kenapa untuk konfigurasinya ini dilakukan di router 2 agar nantinya untuk semua VLAN itu masih bisa terhubung ke router satunya, teman-teman. Nah, di sini kita kembalikan saja seperti tadi. Kita ketikkan no IP access group 1 in. Kemudian di router 2-nya juga kita kembalikan seperti tadi. Nah, di sini kita kembalikan untuk IP access group 1 out. Nah, di sini kita bisa langsung ketikkan saja. Nah, oke. Di sini sudah seperti awal tadi, ketika VLAN 30 itu ingin ke servernya itu tetap tidak bisa, sedangkan untuk yang lainnya itu tetap bisa, teman-teman. Kemudian di sini untuk yang terakhir kita akan membahas mengenai sequence number ACL ataupun sequence number access control list. Nah, untuk kasus kali ini kita akan coba untuk memblokir PC2 agar tidak bisa ping ke servernya. Nah, tapi kali ini kita akan memblokir itu hanya untuk PC2-nya saja, teman-teman. Jadi, ketika seperti sebelumnya, ketika kita menggunakan keseluruhan VLAN seperti sebelumnya, jadi nantinya di PC1 itu tetap tidak bisa ping ya, teman-teman, ke servernya. Tapi kali ini kita akan membuat agar PC1 itu tetap bisa ping ke server, sedangkan PC2 tidak bisa. Nah, kita bisa langsung konfigurasikan. Kita pergi ke router 2-nya. Nah, di sini kita bisa exit, lalu kita ketikkan access list 1 deny atau diblokir. Kemudian kita tanda tanya. Nah, di sini karena kita akan memblokir satu PC saja, maka kita akan menggunakan host ya, teman-teman. Jadi di sini kita akan memasukkan, ketika kita menggunakan host itu kita memasukkan untuk IP dari PC2-nya. Kita coba cek IP dari PC2-nya. Kita pergi ke IP config. Nah, di sini dia 10.3. Kita coba untuk salin saja di sini. Kemudian di sini kita bisa masukkan di router 2-nya yang tadi. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan saja. Nah, oke. Kemudian di sini kita enter, lalu kita cek do show access list. Nah, oke, di sini sudah ada ya, teman-teman, untuk 30 deny dengan IP 192.168.10.3 ataupun IP dari PC2-nya. Artinya di sini untuk VLAN 20 PC2 itu sudah diblokir ya, teman-teman, atau sudah deny. Nah, kita coba ping saja. Misalkan nih, kita coba dari PC2. Dari PC2 kita coba ke server 1. Nah, kalian bisa lihat di sini masih successful, teman-teman. Padahal tadi untuk PC2 itu sudah kita blokir, tetapi di sini ternyata masih berhasil. Kita coba lagi, misalkan dari PC2 ke server 2. Nah, oke, ternyata di sini juga masih berhasil, teman-teman. Padahal tadi itu kita sudah memblokir untuk PC2-nya agar tidak bisa ping ke server-servernya, tetapi di sini masih berhasil. Kenapa? Karena di sini ketika kita coba lihat di router 2-nya, kita coba lihat saja di router 2-nya di ini. Nah, oke. Kita lihat, kemudian di sini kita ketikkan do show access list, kemudian kita enter. Nah, di sini kalian bisa lihat di bagian permit any yang tadinya di sini adalah 78, sekarang dia berubah menjadi 91, teman-teman. Artinya di sini untuk IP ini atau PC ini itu masuknya ke dalam permit any, teman-teman, atau IP mana saja yang tidak diblokir. Tapi kan tadi kita sudah memblokirnya sendiri. Kenapa di sini masuknya itu ke dalam permit any atau yang diizinkan semuanya? Karena di sini, teman-teman, untuk access list ini dia melihat dari atas ke bawah. Kalian lihat di sini ada nomor 10, 20 dan juga 30. Nah, itulah yang disebut sebagai sequence number. Nah, oke, tadi kita kirim paket dari PC2 ke servernya. Nah, di sini kalau masuk di sequence
sequence 10 itu tidak cocok karena di sini deny ataupun diblokir. Maka dari itu di sini dia itu masuknya ke sequence 20 yang permit any, karena untuk permit any itu diizinkan semuanya. Jadi di sini tadi yang IP 10.3 atau IPPC2 itu dia masuknya ke sequence number 20 teman-teman, yang permit any atau diizinkan semuanya. Nah, lalu bagaimana untuk cara mengatasinya? Nah, di sini cara mengatasinya itu di bagian sequence number 30 itu harus kita definisikan sebagai deny atau IP yang akan diblokir teman-teman. Nah, dari IPPC2 untuk sequence numbernya itu harus di bawah 20 atau harus lebih kecil dari 20. Nah, kita bisa langsung ketikkan saja di sini IP access list. Kemudian kita ketikkan standar, kemudian kita tanda tanya. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini untuk ranknya yang bisa digunakan untuk access list itu dari 1 sampai 99. Di sini kita akan masuk ke access list satunya saja. Jadi kita menggunakan IP access list standar 1, kemudian kita enter. Kemudian di sini kita bisa hapus yang ini terlebih dahulu, yang 30 deny teman-teman. Yang sebelumnya kita bisa ketikkan no 30. Kemudian kita enter. Kemudian kita coba cek terlebih dahulu show access. Nah, oke, di sini sudah tidak ada untuk yang 30 yang deny host ya teman-teman, yang sebelumnya kita blokir untuk PC 2-nya. Nah, sekarang kita akan buat agar untuk sequence numbernya itu di bawah 20. Jadi dia itu lebih kecil dari 20 teman-teman. Maka dari itu di sini kita akan menggunakan 11 saja. Lalu di sini 11, lalu kita ketikkan deny atau diblokir. Kemudian kita akan menggunakan host yaitu 192.168.10.3 IP dari PC 2-nya. Kalian bisa cek saja sendiri, kemudian kita enter. Kemudian kita cek show access. Nah, oke, di sini sudah ada untuk 11 deny host atau sequence number 11. Jadi di sini tadi kita itu membuat sequence ya teman-teman. Kita tidak mengikuti secara defaultnya, tetapi kita membuat untuk sequence numbernya. Jadi di sini untuk yang deny host itu dia sudah di atasnya dari yang permit any teman-teman, atau yang sequence number 20. Nah, kita coba kirimkan paket saja. Di sini kita coba, di sini kan sebelumnya berhasil. Kita coba nih dari PC 2 ke server 1. Nah, kalian bisa lihat di sini akan violet teman-teman. Kemudian kita coba cek lagi untuk matchnya. Kita coba. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk matchnya itu ada satu match karena tadi kita hanya mencobanya satu kali dan di sini terterakan violet teman-teman. Nah, jadi di sini untuk IP 192.168.10.3 atau IP dari PC 2-nya itu dia sudah tidak masuk lagi ke dalam sequence number yang 20 yang permit any teman-teman atau diizinkan semuanya. Jadi di sini untuk IP PC 2 itu dia sudah ada sendiri untuk sequence numbernya yaitu yang nomor 11. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk sequence number ACL atau sequence number access control list. Nah, mungkin saya rasa cukup saja untuk bab access control list. Semoga video ini dapat membantu kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.